Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Yang satu di dalam doa. Benarlah Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu, firman yang hidup, yang membangkitkan, yang berkuasa bagi setiap kami. Dan sore hari ini Tuhan, biarlah dengan segala kerendahan hati, kami menyiapkan hati kami, membuka hati kami untuk tempat firman-Mu berkumandang Tuhan. Hari Allah Roh Kudus, urapi setiap kami, lawat setiap kami. Tidak ada satupun yang tercuri di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hadirat-Mu penuh atas tempat ini, berkuasa menjelajahi setiap relung hati kami Tuhan. Bahkan hati yang rendah hati ada pada setiap kami, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang hari ini. Firman-Mu yang membangkitkan, firman-Mu yang memerdekakan setiap kami, sehingga roh yang ada pada kami adalah roh yang berasal daripada Tuhan. Marilah Roh Kudus urapi tempat ini Tuhan. Biarlah malaikat Allah bersekeliling atas tempat ini, menjagai, menaungi, dan juga roh-roh jahat yang berasal dari sejat kami mau ikat katakan dalam nama Yesus. Engkau tidak dapat mengganggu, mencuri waktu kami ini. Kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah Tuhan, urapi lidah hamba-Mu Tuhan. Hamba terbatas, tapi kami percaya Engkau Allah Roh Kudus yang tidak pernah membatasi setiap apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami yang rindu untuk mau mengalami kasih Tuhan. Kita katakan sama-sama. Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Salam anak-anak kami yang terkasih. Salam anak-anak kami. Shalom. Anak-anak kami. Anak-anak. Sepertinya 2 orang ya, cuma anak-anak kami ya. Semoga nanti waktu kita mau dengarkan firman Tuhan suaranya cuma kecil ya. Ada amin. Hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ada amin anak-anak kami? Amin. Malu-malu anak kami ya. Semoga nanti juga suaranya tetap seperti ini ya. Baiklah. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini Tuhan percayakan firman-Nya untuk kita sama-sama mau terus belajar, yang dimana diambil dari Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Bapak Ibu, kita mau baca ya. Saya terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh Bapak Ibu. Jadi kita sampai selanjutnya, dan di akhirnya dan terakhir kita sama-sama membacanya ya, ayat 66. Baiklah, kita baca. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalamnya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengerjakannya kepadanya. Kita sama-sama ayat 66.
Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ya, anak kita hari ini adalah murid-murid yang mengundurkan diri. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa murid-murid Tuhan Yesus yang mengundurkan diri? Selain yang ke-12 murid, ya, jadi ada banyak yang mengikut Tuhan Yesus. Sebagai pengikut Tuhan, ia dikatakan adalah murid-murid Kristus. Bapak Ibu, mengapa mereka mengundurkan diri? Apa yang menyebabkan mereka mengundurkan diri? Ya, kita boleh sama-sama mendengar di sini, ya. Ada ciri-ciri orang yang mengikut Kristus dan pada akhirnya mereka mengundurkan diri. Yang pertama, ciri-ciri orang yang mengikut Tuhan dan mengundurkan diri adalah sebagai pengikut Kristus, tetapi hanya sekedar ikut-ikutan. Ya, itu bisa juga dikatakan dia mengikut Kristus karena dia fans kepada Tuhan Yesus. Dia mengikut Tuhan Yesus karena dia tertarik dengan berkatnya, kemudian dengan mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus buat. Bahkan juga mungkin kesembuhan yang terjadi dan Tuhan lakukan. Bahkan orang yang seperti ini, ciri-cirinya adalah orang yang hanya dia yang Tuhan itu sebagai pemenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi bukan tertarik kepada Yesus, yang dimana Yesus adalah sebagai pembuat sang mujizat itu. Bukan tertarik kepada pribadinya, tetapi apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan Yesus, justru itulah yang membuat mereka tertarik kepadanya. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa orang mengikut Yesus akhirnya mereka mengundurkan diri? Ya, itu sama dengan seperti alim Taurat. Ya, kita lihat, kita tahu bagaimana orang-orang ahli Taurat ketika Yesus ada di muka bumi ini, mereka begitu seriusnya mengikut Tuhan. Tapi tahu tidak apa yang mereka lakukan? Mereka mengikut Yesus karena mereka mencari atau mencari kesempatan yang ketika Tuhan Yesus melakukan kesalahan. Hanya mengikut Tuhan hanya karena melihat kekurangan apa yang nanti Tuhan Yesus lakukan. Apakah dia melanggar hukum Taurat? Ya, di zaman saat ini mungkin ada ya yang mengikut Tuhan, rajin ikut dia ibadah, persekutuan, tapi dia melihat hanya kedatangan dia hanya melihat kekurangan para pelayan Tuhan. Dia hanya mau melihat ya bagaimana hamba Tuhan tadi. Apakah benar-benar dia setiap waktu hanya mencari celah. Bagaimana pelayan Tuhan itu? Apa yang dia kerjakan? Sepertinya ada penghakiman di dalam dirinya, mencari kekurangan para hamba-hamba Tuhan. Bahkan ada menuduh bahwa ajakan pelayanan karena sesuatunya, karena bisnisnya, karena uangnya dan lain sebagainya. Jadi ya seperti itulah ahli-ahli Taurat mengikut Tuhan karena ingin mencari celah di mana Yesus akan melakukan kesalahan dengan melanggar hukum Taurat di zaman dahulu. Kemudian pengikut Kristus tapi mengundurkan diri. Yang ketiga adalah mengikut Kristus. Dia menjadi seorang Kristen karena
orang tuanya adalah Kristen, atau karena nenek moyangnya adalah Kristen. Sehingga ketika ada badai hidup, ada persoalan, ada masalah, ada goncangan di dalam kehidupannya, dia bisa saja meninggalkan Tuhan. Dia bisa saja menjual kepercayaannya. Mungkin karena harta, karena jabatan, karena uang, karena cinta. Dia meninggalkan agamanya. Dia meninggalkan kepercayaannya. Imannya tidak teguh. Dia mengikut Tuhan hanya karena ya orang tua aku Kristen, ya aku Kristen lah ya. Yaitu namanya Kristen KTP. Dia hanya terdaftar di KTP, aku Kristen. Karena orang tua aku Kristen. Ya. Baiklah, demikian juga yang terakhir dikatakan mengikut Kristus yang akhirnya mengundurkan diri. Dia adalah pribadi yang mengalami kasih Tuhan. Ketika dia mengalami kesembuhan, mujizat atau pertolongan, ia merasakan betapa besar kasih Tuhan. Sehingga ia mengasihi Tuhan. Di dalam hidupnya berkata, siapakah aku Tuhan sehingga engkau menjadikan aku spesial di hatimu. Engkau berikan aku kesempatan, mujizat. Bapak Ibu terkasih, orang yang seperti ini adalah dikatakan bahwa di dalam firman-Nya Tuhan juga tadi ada bahwa pemilihan itu bukanlah diri kita kepada Tuhan. Yang memilih kita bukanlah diri kita, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Sama seperti Tuhan Yesus yang memilih ke-12 murid-muridnya. Sekalipun dia tahu di antara ke-12 muridnya itu ada satu yang iblis, yaitu Yudas Iskariot. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pemilihan ya kita dipilih karena kita berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Jadi di antara keempat ini, ciri-ciri yang keempat ini, Bapak Ibu, pertanyaannya, yang manakah kita? Apakah kita mengikut Kristus karena mujizatnya, karena fansnya, ya karena kita tertarik dengan dia, dengan mujizatnya, atau mungkin kita seperti ahli Taurat yang hanya melihat kekurangan-kekurangan, atau kita sebagai pengikut Tuhan ya karena orang tua kita sebagai orang karena sudah Kristen dari dulunya, atau memang kita benar-benar merasakan bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih yang luar biasa dan sudah memilih kita. Ada amin? Jadi boleh jadi bahan perenungan untuk setiap kita ya. Yang mana kita? Ketika kita diizinkan mengalami badai kehidupan, yang mana kita? Pribadi yang mana kita? Baik Bapak Ibu yang terkasih, ya jangan terlalu tunduk kali. Ayo semangat kita bersama-sama belajar. Bapak Ibu yang terkasih, apa alasan murid itu mengundurkan diri? Dikatakan dalam firman Tuhan ayat Yohanes 6 ayat 63, katanya bahwa firman itu keras. Beberapa ajaran Yesus sepertinya ya itu sangat sulit diterima, sangat sulit diterima oleh akal pikiran manusia, logika manusia. Karena dikatakan ya jahat janganlah balas kejahatan, tetapi dengan kasih. Ya betapa sulit ya. Kalau kamu dilempar dengan batu, lempar aja dengan roti. Ketika pipimu ditampar pipi kanan, tak berikan pipi kiri. Kalau hukum dunia berkata gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi Tuhan berkata, yang jahat balaslah dengan kebaikan. Sehingga banyak orang menolak hal demikian. Firman itu terlalu keras, sehingga mereka tidak sanggup menerimanya. Sehingga mereka memilih untuk mengundurkan diri. Kedua, apa alasan mereka mengundurkan diri? Mereka kecewa dan tidak puas. Ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka merasa bahwa firman itu berat, ya itu tidak sesuai dengan harapan mereka.
sehingga mereka meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian juga apa yang membuat mereka mengundurkan diri? Mereka berharap, ya bangsa Israel itu berharap bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke muka bumi ini, mereka berharap mereka menjadi raja politik. Karena mereka menanti-nantikan seorang raja. Karena pada saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh tentara Romawi. Mereka berharap dengan kedatangan Tuhan Yesus, Dia jadi raja. Memang Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Ia ingin menjadi raja. Ia memang mau jadi raja, tapi bukan raja secara duniawi. Ia datang membawa damai. Dia datang untuk membawa keselamatan yang bersifat spiritual. Jadi mereka kecewa, mundurkan diri. Mereka sangat berharap bahwa yang dinanti-nantikan inilah Dia. Ternyata, dan apa yang mereka harapkan dan tidak seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita sebagai pengikut Kristus yang sejati? Ada beberapa hal yang kita tahu sebagai pengikut Kristus yang sejati. Yang pertama, kita harus menyangkal diri kita, mengutamakan kepentingan Kristus dan hidup di dalam rencananya. Yang kedua, yang kemudian memikul salib. Untuk kita menjadi murid Kristus yang sejati, memikul salib. Kita harus berani belajar bayar harga. Ya, kita harus berani hidup di dalam masa-masa sukar, masa-masa tantangan apapun yang Tuhan boleh izinkan dalam perjalanan secara rohani kita. Kita harus kuat, kita harus menang. Kita tidak mudah kecewa, tidak putus asa. Ya, itulah memikul salib. Sekalipun banyak orang yang tidak menyukaimu, sekalipun tanpa sebab engkau dibenci, jangan pernah mundur diri. Karena percaya bahwa roh Tuhan ada pada setiap kita yang menjadi pengikut Kristus. Yang kemudian, untuk menjadi murid Kristus yang sejati, mengutamakan Kristus, yaitu menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama di dalam segala aspek kehidupan kita. Kemudian hidup di dalam kasih-Nya. Ketika kita mau menjadi benar-benar menjadi murid Kristus sejati, hiduplah di dalam kasih-Nya. Yang pertama, ada dua hukum yang Tuhan percayakan kepada setiap kita dari seluruh hukum-hukum Taurat. Ada dua hal. Ketika kita menang di dalam dua hal ini, kita sudah mengerjakan seluruh isi Alkitab. Yaitu yang pertama ada apa, Bapak Ibu yang terkasih? Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan yang lain-lainnya adalah kasihilah musuhmu. Tidak ada hukum yang menantang ini. Ketika kedua hal ini kita melakukannya, kita adalah orang-orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ada amin? Yang berikutnya, untuk menjadi murid Kristus yang sejati, hiduplah di dalam firman-Nya. Ketika kita mau memilih bahwa kita menyadari bahwa kita adalah murid-muridnya Kristus, hidup kita harus berubah. Baik dari perkataan, baik dari perbuatan, baik dari pikiran, cara pola pikir kita. Ketika kita diizinkan mengalami tekanan badai hidup, kita bisa tetap setia karena kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian. Untuk itu kita mau hidup di dalam firman-Nya. Apa firman-Nya? Tidak dikatakan dalam firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Yosua tidak. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Ketika kita setia intim dengan Tuhan, maka hidup kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Ada amin Bapak Ibu?
Ya, pastinya ketika kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, hidup kita, ya, tanpa sadar ketika kita berada di tengah-tengah orang, mungkin lewat perkataan kita, mereka sudah mengetahui siapa kita. Sekalipun mungkin kau tidak dikenal siapa-siapapun, ketika engkau berkata, ketika engkau bersikap, orang akan melihat bahwa engkau adalah pengikut Kristus. Ada amin Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu, dalam semua hal yang tadi baru saya sebut, untuk kita boleh menang, Bapak Ibu yang terkasih, ada 3 hal yang sama-sama kita mau terus belajar. Ya, yang dimana yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih, milikilah kerendahan hati. Apa Bapak Ibu yang terkasih? Milikilah kerendahan hati. Ya. Ketika kita mengakui, ketika kita memiliki kerendahan hati, itu artinya kita sedang mengakui bahwa diri kita terbatas, bahwa kita tidak dapat melakukan apapun juga, bahwa bukan beserta yang Tuhan yang menyertai kita. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu artinya rendah hati. Dan tidak menyadari bahwa hidup tanpa Allah kita tidak bisa apa-apa. Dan yang kemudian, apa yang kita lakukan supaya kita menang sebagai pengikut Kristus? Yang kedua adalah memiliki kerelaan hati. Hati yang tulus tanpa paksaan. Minta kepada Tuhan hati yang rela untuk mau diubah. Apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk kita? Mungkin perkataan-perkataan kita suka terkadang menyinggung orang lain. Minta kerelaan hati untuk merubah. Mungkin kita suka orangnya marah, suka meledak-meledak. Minta Tuhan untuk mengubahnya. Minta kerelaan kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu hal ini dirubah. Mungkin kita gampang tersinggung. Minta kepada Tuhan. Hal-hal apa yang membuat kita mungkin di dalam zona nyaman kita, yang membuat mungkin kita tahu itu salah, tapi kita senang saja melakukannya. Minta kerelaan kepada Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan buruk apa? Kelemahan-kelemahan apa yang sering kita tanpa sadar kita kerjakan? Minta kerelaan kepada Tuhan. Ada amin? Ya, kebiasaan-kebiasaan atau perbuatan-perbuatan daging atau dosa-dosa apapun, minta kerelaan kepada Tuhan supaya kita disembuhkan, supaya kita dipulihkan. Yang ketiga, yang terakhir, berserah diri. Bapak Ibu, ketika kita memiliki hati yang menyerahkan diri sepenuhnya lewat hidup kita, ya, biar Tuhan yang memimpin.